Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan kritis dari Dr. Markus Wauran, mantan anggota DPR RI periode 1987 sampai 1999. Beliau juga adalah wakil ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Judulnya adalah Hasil G20 Bali dan Nasib PLTN. Begini. KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 Group of 20 yang dibuka Presiden Jokowi pada 15 November 2022 di Bali selaku presidensi G20 telah berakhir dan ditutup secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 16 November 2022 lalu dan menyerahkan palu kepemimpinan presidensi G20 berikutnya kepada Perdana Menteri India. Para peserta G20 menyampaikan pujian atas keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan berbagai sikap dan ungkapan pernyataan. Sebaliknya, sahabat, sebelum KTT G20 berlangsung, ada kekhawatiran beberapa pihak bahwa KTT G20 tidak akan mencapai kesepakatan bersama karena adanya perbedaan-perbedaan yang tajam di antara sementara anggota G20 akibat perang Rusia-Ukraina. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi karena kenyataannya pada Rabu 16 November 2022 kemarin ini KTT G20 menetapkan G20 Bali Leaders Declarations. Dalam deklarasi itu ada 5 poin penting yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 tersebut. Pertama, anggota G20 akan gesit dan fleksibel melaksanakan kebijakan makroekonominya. Para anggota G20 juga akan terus melakukan investasi publik dan reformasi struktural, serta mempromosikan investasi swasta dan memperkuat perdagangan multilateral. Selain itu, para anggota G20 akan mewujudkan ketahanan rantai pasokan global. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Para anggota G20 juga akan memastikan jangka panjang kesinambungan fiskal dengan bantuan dari bank sentral masing-masing anggota, sehingga tercapai stabilitas harga. Kedua, negara anggota G20 berkomitmen melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Caranya dengan mengoptimalkan semua alat yang tersedia untuk mengurangi risiko penurunan dengan mencatat langkah-langkah yang diambil sejak krisis keuangan global yang pernah terjadi. Ketiga, anggota G20 bakal mengambil tindakan untuk mendorong ketahanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar. Negara-negara anggota G20 juga akan memberikan dukungan sementara dan terarah untuk meredam dampak kenaikan harga, memperkuat dialog antara produsen dan konsumen, serta meningkatkan perdagangan dan investasi untuk kebutuhan ketahanan pangan dan energi jangka panjang, sistem pupuk dan energi. Keempat, para anggota G20 akan terus berinvestasi kepada negara berpenghasilan rendah dan menengah dan negara berkembang lainnya. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan melalui berbagai sumber dan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk untuk mengkatalisasi investasi swasta untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs, pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, para anggota G20 meminta Multilateral Development Banks melakukan tindakan untuk memobilisasi dan menyediakan pembiayaan tambahan dalam mandat mereka untuk mendukung pencapaian SDGs atau pembangunan berkelanjutan dan investasi infrastruktur dan menanggapi tantangan global. Kelima, para anggota G20 berkomitmen untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs demi tercapainya kesejahteraan para anggota G20. Dari dokumen yang diterima Kompas TV, terdapat 52 poin kesepakatan yang dapat dipersingkat menjadi 5 garis besar, yaitu: pertama, perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral. Kedua, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerjasama kebijakan makro internasional. Ketiga, mengupayakan ketahanan pangan dan energi. Keempat, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi. Kelima, komitmen bersama untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs, guna mengatasi perubahan iklim dan memperkuat sektor kesehatan. Selain deklarasi, dokumen setebal 1186 halaman itu juga memuat komunike dan catatan dari kesepakatan yang digagas selama Indonesia menjadi presidensi G20 setahun terakhir ini. Terkait butir 3 Leaders Declarations KTT G20 yang berbunyi, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, maka khusus bidang energi, Indonesia meraih dana transisi energi senilai ratusan triliun rupiah dengan sejumlah lembaga internasional, antara lain sebagai antisipasi pensiun dini PLTU Indonesia yang bahan bakarnya bersumber dari batu bara.
Keputusan pensiun dini PLTU Batubara ini sesuai dengan pernyataan Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari sebelum KTT G20 dibuka, bahwa pemerintah Indonesia sudah bulat untuk menyuntik mati penggunaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara melalui pemensiunan dini setrum fosil tersebut di tanah air. Adapun beragam sumber pendanaan yang diterima pemerintah sebagai berikut. 1. Just Energy Transitions Partnerships atau GETP. Melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil, JTP, yang digawangi oleh Amerika Serikat dan Jepang, bersama sejumlah negara anggota G7 serta negara mitra, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, Inggris, Indonesia akan memperoleh dana sebesar 20 miliar US dollar atau 310,4 triliun yang disalurkan bertahap 3-5 tahun. Statement dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden waktu itu. Aliansi Keuangan Glasgow untuk Net Zero yang diketuai bersama oleh teman saya Mike Bloomberg, bersama-sama kami berharap untuk memobilisasi 20 miliar US dollar mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi energi terbarukan hingga mendukung pekerja yang paling terpengaruh oleh transisi dari batubara. Begitu kata Joe Biden dalam keterangan persnya setelah KTT 20 hari pertama. Nilai komitmen tersebut menurut Biden belum termasuk komitmen untuk investasi sebesar 798 juta US dollar atau setara 12,4 triliun untuk pembangunan transportasi yang resilient terhadap perubahan iklim dan mendukung tujuan pembangunan Indonesia. 2. Dari Climate Investment Fund, CIF, Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan iklim sebesar 500 juta US dollar atau setara 7,7 triliun dari Climate Investment Fund. Dana tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai target pensiun dini PLTU batubara Indonesia dalam jangka pendek. CIF adalah salah satu dana multilateral terbesar di dunia untuk aksi iklim di negara-negara berkembang. Begitu kata Sri Mulyani dalam Grand Launching Indonesia ETM Country Platform. Menteri Keuangan mengatakan dukungan pembiayaan baru tersebut akan menjadi katalis untuk terus dikembangkan hingga mencapai 4 miliar US dollar atau setara 62 triliun untuk mendukung pensiun dininya PLTU batubara hingga 2 gigawatt. Ini merupakan bagian dari hasil analisis potensial pensiun dini PLTU batubara di dalam negeri sebesar 15 gigawatt. Pensiun dini khusus untuk 2 gigawatt tersebut diperkirakan bisa mengurangi emisi karbon hingga 50 juta ton emisi CO2 pada 2030 dan 160 juta ton pada 2040. 3. Asian Development Bank atau ADB setuju menyalurkan dana iklim untuk pensiun dini atas PLTU Cirebon 1 berkapasitas 660 MW melalui skema Energy Transitions Mechanisms, ETM. Komitmen aliran dana tersebut disepakati usai pemerintah Indonesia bersama ADB menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, sebelum KTT G20 berlangsung pada 15-16 November 2022. Maka pada tanggal 3 September 2022 yang lalu ada sidang Energy Transitions Ministerial Meeting ETMM Presidensi G20 Indonesia. Hasil dari ETMM ini, para menteri energi negara-negara G20 menyepakati Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions atau COMPACT. Dokumen ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam mempercepat transisi energi yang akan menjadi pondasi dan acuan bagi negara anggota G20 dalam percepatan transisi energi yang dilakukan. Selain Bali Compact, Indonesia juga mengajukan Bali Energy Transitions Roadmap sebagai inisiatif untuk memberikan kontinuitas pada agenda global untuk memperkuat kerjasama internasional dan arsitektur energi. Roadmap presidensi ini menetapkan aksi multi-year sukarela untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs tadi, dan meletakkan jalur menuju Net Zero Emissions NZE sesuai dengan kondisi nasional tentunya. Adapun roadmap ini memberikan kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi melalui 3 prioritas utama, yaitu 1. Mengamankan aksesibilitas energi, 2. Meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih. 3. Memajukan pembiayaan energi bersih. Tindakan di sepanjang prioritas ini adalah dasar untuk bekerja menuju rencana aksi G20 yang lebih luas untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif, dan dapat dipertimbangkan sebagai program kerja untuk presidensi G20 di masa depan. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada ketiga prioritas ini merupakan dasar untuk bekerja menuju rencana aksi G20 yang lebih luas.
Tindakan-tindakan yang dilakukan pada ketiga prioritas ini merupakan dasar untuk bekerja menuju rencana aksi G20 yang lebih luas, untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan dapat dipertimbangkan sebagai program kerja presidensi G20 berikutnya. Dalam rangka Bali Energy Transitions Roadmap, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Badan Energi Internasional (IEA) mengembangkan peta jalan atau roadmap transisi energi untuk mencapai target netral karbon atau net zero emissions (NZE) itu pada 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kerjasama ini penting untuk memitigasi energi-energi hijau yang bisa dikembangkan ke depannya. Beberapa aksi mitigasi yang telah diidentifikasi untuk mencapai NZE 2060 antara lain yaitu pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, masif dengan fokus tenaga surya dan panas bumi, kemudian secara bertahap menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Lalu penggunaan teknologi rendah emisi seperti transmisi supergrid dan juga penangkapan carbon capture, dan penerapan peralatan listrik dan konversi ke kendaraan listrik. Terakhir, implementasi dari peralatan efisiensi energi untuk sektor industri, transportasi, dan gedung, juga penggunaan sumber energi seperti nuklir, hidro, dan amonia. Pembangkit listrik tambahan setelah 2030 hanya akan dari energi baru terbarukan. Mulai tahun 2035 akan didominasi variabel EBT, energi baru dan terbarukan itu, sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir akan masuk ke sistem pada awal 2040. Dalam rangka percepatan transisi energi dibutuhkan perkuatan kolaborasi di antara negara-negara untuk memastikan rencana dapat dicapai. Tentunya transisi energi butuh dukungan huge financial and numerous effort. Komitmen dan kolaborasi dari mitra internasional juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan investasi. Dalam scaling up teknologi dan inovasi, punya tantangan yang sama, yakni membuat low carbon and clean energy technology lebih mudah diakses dan dijangkau. Teknologi, kerjasama, dan solusi dekarbonisasi sektor energi, riset, pengembangan, dan penyebaran untuk teknologi generasi selanjutnya perlu menjadi prioritas. Selain itu, kolaborasi semua pemangku kepentingan juga perlu diperkuat untuk memastikan semua potensi termanfaatkan dan semua orang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi hijau. Untuk itu, ketersediaan akses teknologi dan pembiayaan harus terbuka lebar untuk semua negara. Akhirnya, dengan support sepenuhnya dari IEA, diharapkan roadmap ini akan memberi perspektif internasional tentang perencanaan energi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik, clean, reasonable, and affordable energy in achieving net zero emissions target. Begitu kata Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif. Dari upaya untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060, bahkan ada upaya Indonesia untuk dipercepat tahun 2050, banyak pihak di Indonesia mengharapkan hasil KTT G20 Bali yang lalu memberikan harapan yang pasti bagi kehadiran PLTN saat ini. Melalui pernyataan Presiden Jokowi, Indonesia Go PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, sehingga pada tahun 2030 bisa beroperasi walaupun masih dalam kapasitas kecil seperti yang ditawarkan oleh Thorcon dari Amerika Serikat atau PLTN terapung dari Rusia. Namun dengan pernyataan Menteri ESDM di atas, di mana roadmap atau peta jalan transisi energi hasil kerjasama dengan IEA, International Energy Agency, memprogramkan bahwa PLTN akan masuk ke sistem pada awal tahun 2040, maka pupuslah harapan para pejuang PLTN yang sudah berjuang selama 50 tahun dalam melaksanakan amanat dari pejuang nuklir pertama dan utama, yaitu Presiden Soekarno, saat mencanangkan reaktor nuklir pertama di Indonesia atau Asia Tenggara bahkan, pada 9 April 1961 di Bandung. Terkait dengan roadmap tersebut, timbul pertanyaan, apakah bisa berubah atau dirubah, di mana PLTN bisa hadir di Indonesia sekitar tahun 2030? Jawabannya bisa, karena di Indonesia ini tidak ada yang mustahil. Dari yang mungkin jadi tidak mungkin maupun sebaliknya. Roadmap ini bisa berubah melalui, pertama, kewenangan Presiden sesuai pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 yang berbunyi, pembangunan reaktor nuklir komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun ayat 3 yang dimaksud dari pasal 13 ini berbunyi, pembangunan, pengoperasian, dan decommissioning reaktor nuklir komersial dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan atau badan swasta ditetapkan oleh pemerintah.
Presiden bisa lakukan ini karena DPR RI atas inisiatif sendiri telah membuat RUU tentang energi baru dan energi terbarukan yang sudah diajukan kepada pemerintah untuk dibahas dan difinalkan jadi undang-undang. Di mana dalam RUU tersebut PLTN jadi prioritas untuk segera dibangun. Yang kedua, terjadi bencana alam di mana sel-sel surya dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ini yang jadi salah satu idola pemerintah saat ini untuk menggantikan PLTU batubara menjadi ambruk karena kena balok-balok es yang jatuh ke atasnya akibat hujan es. Beberapa bulan yang lalu terjadi hujan es di Surabaya dan Bandung, dan terbuka kemungkinan di waktu yang akan datang bisa terulang kembali yang dampaknya lebih parah dan bisa kena pada tempat-tempat yang memiliki PLTS. Juga jika kena meteor dan bencana lainnya. Jika ini terjadi, akan menyadarkan Presiden Jokowi dan banyak pihak untuk tidak menyepelekan pesan Bung Karno yang bernilai sangat strategis bagi bangsa ini kini dan nanti bahwa Indonesia sangat butuh PLTN. Dalam model kepemimpinan tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah, seorang pemimpin ditekankan untuk mengutamakan kerukunan dan hormat kepada sang pencipta, leluhur, dan orang tua. Demikian menurut Sarjana Sigit Wahyudi dalam tulisan atau bukunya yang berjudul Kepemimpinan Tradisional Jawa Islam dalam Masyarakat Jawa. Nah, semoga pesan leluhur atau orang tua bangsa ini, yaitu Bung Karno, soal PLTN, menjiwai Presiden Joko Widodo untuk segera mendeklarasikan Indonesia Go PLTN. Karena berbagai syarat pokok atau prinsip Indonesia telah memenuhi syarat. Ketiga, PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia yang menjadikan Bung Karno sebagai idola atau lambang perjuangannya, sudah saatnya bersuara keras untuk menghadirkan PLTN saat ini. Sejarah mencatat, PDIP sudah 2 kali mencalonkan Megawati menjadi Presiden RI tahun 2004 dan 2009, namun selalu gagal. Apakah kegagalan ini karena ide-ide strategis Bung Karno seperti Trisakti, pelaksanaan pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945, penguasaan nuklir dan ruang angkasa, memberdayakan kaum marhaen, dan lainnya, tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh PDIP sebagai partai wong cilik. Hanya PDIP lah yang tahu. Belajar dari sejarah tersebut terkait dengan apa yang ditulis oleh Sarjana Sigit Wahyudi di atas, maka dengan memprogramkan dan melaksanakan secara nyata dan konkret ide pesan strategis dari Bung Karno, seperti tersebut di atas, mudah-mudahan calon Presiden PDIP nanti terwujud lagi pada Pilpres 2024, walaupun calon tersebut bukan anggota PDIP. Keempat, Presiden Jokowi dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP menyatu pendapat segera membangun PLTN karena kebutuhan sesuai dengan ide pesan strategis Bung Karno. Dan jika ini terjadi, pasti akan mendapat dukungan bulat dari DPR RI. Karena DPR RI yang diwakili oleh Komisi 7 sangat mendukung kehadiran PLTN di Indonesia saat ini. Kelima, ada tawaran dari negara lain untuk membangun PLTN di Indonesia dengan biaya sepenuhnya dari mereka, tanpa membebankan anggaran negara atau APBN. Hasil KTT G20 Bali tentu sangat mengecewakan masyarakat nuklir Indonesia untuk kesekian kalinya apabila PLTN diprogramkan sesudah tahun 2040. Apakah kekecewaan mereka ini bisa bermuara pada usaha untuk membuat senjata nuklir? Tentu suatu pertanyaan besar. Jika ini terjadi, maka ada 2 dampak, yaitu bangsa ini akan bangga bahwa para ahli nuklir Indonesia bisa buat senjata nuklir yang dapat perkuat ketahanan negara. Namun pada pihak lain, Indonesia terancam dan diancam dikeroyok negara-negara lain karena upaya Indonesia untuk memiliki senjata nuklir melanggar NPT, Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty, di mana Indonesia ikut menandatanganinya. Nah, semoga dari 5 alternatif di atas ada yang terlaksana sehingga kehadiran PLTN terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan tidak menunggu pada awal tahun 2040. Begitu pendapat atau perspektif catatan dari Bapak Markus Wauran. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.